Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segenap kesempatan dan kekuatan baru untuk kita dapat mengikuti ibadah minggu secara online pada hari ini. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Pondok Melati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William Alexander SSI yang akan melayani ibadah minggu pada hari ini di GKP Pondok Melati. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Amin. Untuk warta jemaat selengkapnya, Bapak Ibu dapat melihat di lembar warta jemaat terlampir di WhatsApp grup jemaat. Sekarang marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan nyanyian pujian jemaat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang terus Tuhan nyatakan, sehingga kami diberikan kekuatan oleh cinta kasih Tuhan untuk menapaki hari-hari yang sudah kami lewati. Berbagai pergumulan, dinamika kehidupan dapat kami lalui semata-mata bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi juga karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang mendukung kami, keluarga yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan keluarga yang penuh dengan cinta kasih untuk dapat menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk rekan-rekan teman-teman kami di sekeliling kami yang juga menopang kami dalam keseharian kami. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha-usaha yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami dapat merasakan berkat Tuhan seraya kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan
dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan. Kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam menjalaninya kami mungkin seringkali lalai, kami mungkin seringkali mengeluh kepada Tuhan. Tetapi hari ini kami bersama-sama belajar untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Terimalah rasa syukur kami dalam doa ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan saat teduh, dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Angin ribut menyerang
firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian nasmimi kita pada kebaktian hari ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Yesus adalah Rajaku, junjungan mulia, dan ku kenal seseramu di bukit Golgota, dan ku kenal Getsemani, dan ku kenal sesaji. Sungguh ajar kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku, dan ku kenal Getsemani, dan ku kenal sesaji. Sungguh ajar kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang terus Tuhan nyatakan, sehingga kami diberikan kekuatan oleh cinta kasih Tuhan untuk menapaki hari-hari yang sudah kami lewati. Berbagai pergumulan, dinamika kehidupan dapat kami lalui semata-mata bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi juga karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang mendukung kami, keluarga yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan keluarga yang penuh dengan cinta kasih untuk dapat menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk rekan-rekan teman-teman kami di sekeliling kami yang juga menopang kami dalam keseharian kami. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha-usaha yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami dapat merasakan berkat Tuhan seraya kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan. Kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam menjalaninya kami mungkin seringkali lalai, kami mungkin seringkali mengeluh kepada Tuhan. Tetapi hari ini kami bersama-sama belajar untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Terimalah rasa syukur kami dalam doa ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab kita dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ke 7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Perkataan Daud yang Terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir.
tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan, membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita kembali beribadah dalam kebaktian Minggu, di mana kita bersama-sama hari ini memasuki Minggu Kristus Raja, di mana kita akan mengakhiri kalender liturgi gereja, dan kita akan memulainya minggu depan dalam minggu-minggu Advent. Dan hari ini juga bersama segenap bagian Gereja Kristen Pasundan, kita memulai kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, di mana kampanye ini dilaksanakan dari tanggal 25 November sampai 10 Desember untuk bersama-sama kita memperjuangkan tentang hak-hak, dan juga di mana kita mau bersama-sama mencegah dan bahkan menindak setiap tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai sosok individu, di mana perempuan seringkali digambarkan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, dan di dalamnya ada hal-hal yang mau diperjuangkan. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini memang dimulai pertama-tama dari 3 saudara perempuan, di mana mereka di Republik Dominika, mereka mengalami tindakan kekerasan ketika mau melawan diktator yang saat itu ada. Gerakan yang memang secara politis itu dilakukan, tetapi di sisi lain kita dapat melihat bahwa dalam gerakan tersebut ternyata peranan perempuan amatlah berdampak sampai mereka yang saya sebut Patria, Mercedes Mirabal, Minerva Mirabal, dan Maria Teresa Mirabal harus kehilangan nyawanya karena aksi menentang pemimpin diktator Republik Dominika. Dan dalam hari kampanye terhadap kekerasan terhadap perempuan ini seringkali digambarkan sebagai sosok kupu-kupu yang bermetamorfosis, di mana kupu-kupu itu dalam bahasa Dominika Las Mariposas itu mau menggambarkan tentang bagaimana kelompok-kelompok yang mau mengadakan perubahan itu ditindas, dan salah satunya adalah sosok perempuan. Maka dari itu hari ini kita juga membahas dalam teks 2 Samuel 23 ayat 1-7 tentang model kepemimpinan, di mana
pembacaan kitab kita pertama-tama mau membahas tentang kepemimpinan yang adil dan takut akan Allah, memimpin dengan satu hikmat Tuhan. Namun di sisi lain ada model kepemimpinan yang dengan dursila dilakukan. Maka ketika kita membaca teks ini, kita bersama-sama mau melihat secara mendalam bahwa apa yang disampaikan dalam 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 17 ini bersama-sama menggambarkan bagaimana seharusnya sebagai seorang yang percaya kepada Allah, ketika dipercayakan dalam kepemimpinan, maka kita perlu untuk memiliki hikmat, kita perlu untuk dapat melihat bagaimana takut akan Tuhan menjadi satu hal yang penting. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu benar-benar memahami tentang model kepemimpinan yang takut akan Allah. Daud di sini menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang yang diurapi oleh Allah, maka roh Tuhan yang memimpin Daud, roh Tuhan yang menghantarkan dia untuk memimpin dengan baik. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sosok yang mungkin lain, orang-orang lain yang dipercayakan dalam kepemimpinan tetapi bersikap dursila. Nah, apakah ini dursila? Alkitab kita memang mencatat tentang kata-kata ini sebagai satu penggambaran bahwa sosok pemimpin yang dursila adalah mereka yang mau dengan ego memimpin, dengan kehendak pribadi memimpin, bukan dengan hikmat. Oleh sebab itu, kita diingatkan dalam perenungan kita bahwa setiap kita, Bapak Ibu, dipercaya menjadi pemimpin bagi diri sendiri minimal. Maka hadapi dan lakukanlah tindakan-tindakan yang baik sebagai seorang pemimpin. Jangan takut. Lakukanlah yang terbaik sebagai seorang pemimpin, minimal bagi diri sendiri, bagi keluarga. Dan ibu bapak juga perlu mengingat bahwa tindakan yang adil dan benar itu penting dalam menjalani kehidupan. Kita bersama-sama menyadari bahwa tindakan kita itu mesti seturut dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan mau mengajak kita untuk bersikap adil dan benar. Jangan menjadi sosok pemimpin yang dursila, yang mau mengeluarkan ego diri dan juga kehendak pribadi dalam memimpin. Maka kita pun mau diingatkan Bapak Ibu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Kisah Lasmari Posas ini juga mau mengingatkan kita bahwa yang lalu ada sosok pemimpin yang penuh dengan ego, yang mau memimpin dengan kekuatan tangan besi, tanpa mau menghiraukan orang-orang yang dipimpinnya, bahkan rela untuk meregangkan nyawa seseorang, bahkan juga menindas kelompok yang lemah, yakni perempuan. Maka kita diajak untuk tidak menjadi seorang pemimpin yang seperti itu, tetapi justru mau terus menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hari ini diingatkan Bapak Ibu, dalam Minggu Kristus Raja, Kristus hadir sebagai seorang raja yang adil dan benar. Daud dalam pembacaan kitab kita, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, seorang raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi Kristus adalah raja yang hadir di tengah-tengah dunia untuk memimpin seluruh umat manusia, dan di dalamnya kita belajar untuk bisa menerima keadilan dan kebenaran, juga menyuarakan keadilan dan kebenaran. Maka dalam Minggu Kristus Raja ini kita juga mau bersama-sama menantikan kedatangan kembali Kristus Sang Raja yang akan hadir untuk menghakimi dengan adil dan benar. Dan di dalamnya kita mau berupaya untuk dapat terus menjadi umatnya yang baik. Hari ini kita bersama-sama belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bagi diri kita,
bagi keluarga kita, bagi setiap orang-orang yang kita pimpin dimanapun kita berada. Dan kita juga mau belajar untuk bersama-sama mengingat bahwa Kristus adalah pemimpin yang adil dan benar. Maka sebagai umatnya, kita pun juga harus mencerminkan keadilan dan kebenaran dalam diri kita. Selamat menjalani kehidupan kita. Selamat menjadi sosok pemimpin yang baik bagi diri sendiri, keluarga, dan juga di tengah-tengah kelompok dan persekutuan di mana kita ada. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bersama gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan dalam kesempatan kami beribadah, kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan benar, menjadi pribadi yang mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan juga mengingat bagaimana Kristus sebagai seorang Raja dan Juru Selamat kami yang hidup, Ia boleh memimpin dengan adil dan benar. Seraya itu mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menolong mereka yang ada dalam ketidakadilan dan juga mengalami penindasan. Ya Tuhan, yalah kami dalam ibadah kami saat ini bersama-sama kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Setia Wiradana Mondong, Bapak Parsarawan Huta Barat, Ibu Sri Subaktini Centeng, Ibu Emilia Lampung, dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan menopang mereka, obat makanan minuman Tuhan berkati agar itu boleh menjadi pemulihan bagi saudara-saudara kami. Tindakan medis dan juga perawatan keluarga kiranya itu juga boleh membantu pemulihan bagi saudara-saudara kami. Kami menyerahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Secara khusus bagi Bapak Milaganiman dan Ibu Waginem, Tuhan memberkati, menyertai mereka, memberikan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera melalui kehadiran anak cucu menantu. Dan biarlah kasih Tuhan yang memelihara kehidupan para orang tua kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini mengalami pertambahan usia, secara khusus bagi saudara Erik Huta Barat dan saudara Andreas Bahane Papung, Tuhan kiranya menambahkan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga dalam pertambahan usia mereka boleh senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kami. Dalam setiap kehidupan kami masing-masing, Tuhan memberkati pekerjaan yang kami lakukan, usaha yang kami upayakan. Tuhan berkati agar kami boleh merasakan berkat yang datang dari Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami, cinta kasih Tuhan yang melingkupi kehidupan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan yang juga akan menjaga, menyertai, bahkan memberikan kepintaran, ketekunan bagi anak-anak kami dalam masa studi mereka. Bagi anak-anak muda kami ya Tuhan, jaga dan sertai mereka dalam kehidupan masa muda mereka. Kami berdoa juga bagi kehidupan pelayanan kami di Jemaat GKP Pondok Melati. Tuhan berkati para pelayan-Mu, Tuhan menyertai
kepada penatua, anggota komisi-komisi, dan juga setiap mereka yang mengambil bagian dalam penata layanan di Jemaat Pondok Melati. Agar ini semua boleh mereka lakukan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tambah-tambahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehadiran pendeta di GKP Pondok Melati, biarlah kehendak-Mu lah yang boleh jadi untuk dapat menghadirkan seorang pendeta jemaat di tengah-tengah GKP Jemaat Pondok Melati, untuk dapat melayani dengan sepenuh hati dan juga sepenuh waktu. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk anak-anak di jemaat kami, mengingat Hari Anak Internasional 20 November, Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh memimpin dengan arif dan bijak seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual di DPR RI, Tuhan yang memberkati menyertai. Ini doa, ini permohonan kami. Dengar dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6b sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan akan diiringi nyanyian pujian jemaat. Jadi
kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami kehadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin.